Masuk apa yang disampaikan oleh dosen UIN Jakarta ini. Dia mengatakan hal seperti itu, bahwa teologi Asy'ariyah itu tidak inovatif, bobrok, kemudian lain sebagainya. Itu adalah bukan satu masalah, tidak ada masalah. Hal yang kurang bijak dari dosen UIN Jakarta itu adalah kesimpulan yang diambil, itu saja. Kesimpulan yang diambil dengan mengambil sampel NU, mengatakan bahwa NU tidak maju karena faktor teologi yang dianut, menurut saya ini tidak bijak dan tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita menyoalkan atau membahas tentang problematika atau masalah yang sampai sekarang masih berkembang, yaitu tentang ucapan dosen UIN Jakarta yang ramai karena dugaan menghina. Saya pernah membuat video ini dan saya tidak menyatakan bahwa dosen bernama Dr. Zubair itu menghina Nahdlatul Ulama, juga menghina Muhammadiyah. Karena itu kalau kita pahami, itu adalah ruang diskusi, adalah ruang akademik yang sebetulnya konsennya bukan pada poin itu, tapi adalah bagaimana sebenarnya paham atau teologi Asy'ariyah itu tidak produktif dan tidak inovatif. Itu sebenarnya poin utamanya. Jadi bukan pada unsur-unsur yang lain atau poin-poin yang lain. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang kebebasan akademik dan dosen UIN Jakarta itu. Teman-teman sekalian, kalau kita berada di ruang akademik, kalau kita berada di ruang kelas, kalau kita berada di satu ruangan yang ruangan itu dikhususkan untuk berpendapat, untuk diskusi, maka setiap dari kita memiliki kebebasan sebebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat, bahkan menghajar satu sama lain. Siapapun itu, guru yang katakanlah dosen, kemudian katakanlah teman sendiri, kita bebas berpendapat dan menghajar satu sama lain pendapat kita masing-masing. Karena kita diberikan kebebasan berpikir secara radikal, secara liberal tentang hal-hal yang tidak dianggap benar oleh kita. Terkait dengan dosen UIN Jakarta, tidak ada masalah dia mengatakan misalkan teologi Asy'ariyah itu bobrok, teologi Asy'ariyah itu tidak inovatif. Bahkan sekaligus kalau misalkan di forum diskusi itu mempersoalkan keberadaan Tuhan, misalkan mempersoalkan misalkan kenabian Nabi Muhammad, mempersoalkan keesaan Tuhan, mempersoalkan kesakralan Al-Quran, hal-hal yang selama ini dianggap tabu di masyarakat, ketika dibawa ke dalam forum diskusi, maka semuanya adalah sesuatu yang tentatif, sesuatu yang relatif, maka berhak untuk dikaji secara radikal dan secara liberal. Tidak masalah di ruang akademik. Termasuk apa yang disampaikan oleh dosen UIN Jakarta ini. Dia mengatakan hal seperti itu, bahwa teologi Asy'ariyah itu tidak inovatif, bobrok, kemudian lain sebagainya. Itu adalah bukan satu masalah, tidak ada masalah. Mengkritiki secara radikal, secara habis-habisan teologi-teologi yang berkembang selama ini di Indonesia, dalam diskursus teologi Islam, itu adalah bukan sesuatu yang masalah ketika diucapkan di forum-forum akademik. Saya tidak tahu apa motif orang tersebut, ya mahasiswa tersebut menyebarkan itu dalam rangka apa. Saya bisa memaklumi karena begini teman-teman semua. Mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi itu, dia dengan berbagai macam latar belakangnya tidak langsung mengenal dunia kampus seperti apa. Saya pernah waktu dulu ketika saya pernah semester 4, tiba-tiba ada anak dari pesantren masuk masuk kampus, dan waktu itu saya demo besar-besaran bersama teman-teman, demo rektor UIN Jakarta pada waktu itu. Si anak yang baru masuk itu bilang sama saya, "Cak," katanya, "Mas," katanya, "itu kan guru juga, kok nggak ada adab-adabnya sama guru?" Ini yang menurut saya cara berpikirnya anak kampus dengan anak-anak yang di luar kampus itu jauh berbeda. Di dalam kampus tidak ada yang sakral, tidak ada yang benar. Yang benar itu adalah kebenaran itu sendiri. Kira-kira begitu. Ketika satu pendapat dilontarkan oleh seseorang, siapapun itu, ketika memang tidak dasar argumentasinya menurut orang tersebut, menurut mahasiswa, maka bisa dicecar dan bisa dikritik habis-habisan.
Jadi ruang kelas itu adalah ruang bebas, sebebas-bebasnya yang dilakukan, yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, oleh seseorang untuk memperdebatkan hal-hal yang selama ini dianggap tabu dan dianggap sakral. Itu adalah ruang kelas, ruang akademik, ruang intelektual. Semuanya bebas dibahas secara mendasar apapun itu. Menurut saya sekali lagi, hal yang kurang bijak dari dosen UIN Jakarta itu adalah kesimpulan yang diambil. Itu saja. Kesimpulan yang diambil dengan mengambil sampel NU, mengatakan bahwa NU tidak maju karena faktor teologi yang dianut. Menurut saya ini tidak bijak dan tidak tepat mengatakan seperti ini. Karena jika ingin mengatakan NU tidak maju atau terbelakang dibanding Muhammadiyah, itu mungkin ada faktor-faktor lain, bukan faktor teologi. Itu yang pertama. Yang kedua, tepatkah kita mengatakan bahwa NU terbelakang? Nah, kalau kita, sekali lagi, kalau kita berpikir secara mengikuti aturan-aturan filsafat, cara berpikir filsafat itu harus menyeluruh, harus radikal, harus mendasar. Itu sebenarnya yang terpenting. Jadi berpikirlah secara menyeluruh, apa yang menjadi faktor terbelakangnya NU jika ingin mengatakan NU terbelakang. Jadi mengatakan satu faktor saja menurut saya itu tidak cukup dan juga bukan faktor itu. Karena ada faktor-faktor yang lain, makanya berpikirnya harus menyeluruh. Nah, ini sebenarnya yang saya khawatirkan, yang saya sayangkan dari dosen UIN Jakarta itu. Dia mengajarkan filsafat, dia mengajarkan mata kuliah secara kritis, tapi sayang cara berpikir filsafatnya kurang dipakai. Tidak menyeluruh itu. Coba berpikir menyeluruh, pasti akan ditemukan faktor-faktor lain atau masih banyak faktor kenapa misalkan NU terbelakang jika ingin mengatakan NU terbelakang. Oke teman-teman semuanya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.